Sudah datang di tengah-tengah kita, ini sungguh yang luar biasa. Momen ini karena kita setiap kali baksos itu jarang sekali ada didatangi anggota sana. Teman-teman kalau ada yang datang di sana tolong nanti diatur rapi ya. Saya minta ada yang standby di sini. Oke, telepon di sini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan baksos di CT Dharma Media, dan kita sangat anumodana kepada para donatur dari Mak atau Cici, Yongli dan kawan-kawan. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ini dari Jakarta, donatur yang sudah mau berbagi berkah kepada kita semua. Ya. Dan kita sangat beruntung pada hari ini di tengah-tengah kebutuhan kita ada yang mau berbagi dengan kita. Nah, sekali lagi sebelumnya anumodana ya. Ya, semoga kebajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja, nanti dipimpin oleh saudara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawanta Abhiwadeni. Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Dan selanjutnya kita memohon dengan Bisaya Pancasila, buka Parita halaman 74 yang Okasa, kita baca sama 74 ya, kita baca sama-sama. Okasa aham bante tisaranena sadim Pancasila dhammam yacami anugaham katwa silang dekame bante dutiyampi okasa aham bante tisaranena sadim Pancasila dhammam yacami anugaham katwa silang dekame bante tatiyampi okasa aham bante tisaranena sadim Pancasila dhammam yacami anugaham katwa silang dekame bante. Bagi yang non Buddhis ya,
tidak perlu ikut juga tidak apa-apa ya, diam saja memperhatikan, jaga ketenangan, karena sudah bisa datang di sini juga kurang lebihnya cukup saya hargai. Makanya di sini saya juga menghormati siapapun yang memiliki keyakinan lain, masing-masing orang punya keyakinan masing-masing. Dan sekarang bagi yang Buddhis khususnya itu sungguh-sungguh ya terima di sarana Pancasila. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tiga sarana telah sempurna diambil. Tisarana gamanang nititang. Amadante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinana
Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, pengambilan barang yang tidak diberikan atau pencurian, perbuatan asusila atau perzinahan, ucapan yang tidak benar atau membohong, menipu dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu adalah melatih diri menghindari minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Apabila 5 sila ini dapat dijaga dan dilaksanakan, dapat membuahkan kelahiran di alam surga. Kemudian harta benda di dunia ini juga dapat terkumpul pada orang tersebut serta dapat membuahkan pencapaian nibbana. Imani pancasika padani silena sukating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti kasama silang wisodhake. Amabante sadu sadu sadu. Nah, selanjutnya kita jalan ada di sana. Kita nanti bisa mendengarkan bersama Dharma Raya Dharma dari Mulia Bakti. Buka halaman 78. 78. Kita baca sama. Brahmacaloka dipati sahampati Patanjaliya hiwaram ayacata Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, selamat siang ya para Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saudara-saudari, baik yang satu keyakinan maupun berkeyakinan lain, yang juga merupakan saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Awal ini mungkin karena Bhante di sini ya, lalu mau menyampaikan beberapa wejangan untuk dibawa pulang, selain dari apa yang telah diberikan oleh para donatur, juga selain membawa pulang berkah jasa kebajikan, juga ada setidaknya yang bisa ditanam itu di dalam batin. Jadi awal-awal karena saya belajar di Thailand, saya ingin sedikit memberitahukan atau sedikit membawa budaya di sana, yaitu salah satu budaya yang elok, yang elegan. Jadi di saat mendengarkan dhamma atau mendengarkan apapun, khususnya apalagi di depan itu ada para bhikkhu, maka akan lebih etisnya itu dapat ambil posisi duduk dengan bersimpu seperti yang di depan ya. Coba ada lihat nggak bagaimana bersimpu? Itu mungkin jauh lebih elegan lah, seperti dewa. Lihat di sini kan para bhikkhu itu duduknya bersimpu. Nah ini ada gambar juga duduknya bersimpu. Jadi kalau mau dengar dhamma itu
biasanya duduknya bersimpu sambil tangannya itu disimpan di pangkuannya, seperti menyimpan dhamma yang diberikan. Itu lebih nyaman, kecuali mau duduk meditasi baru bersila. Nah, jadi hari ini hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Saya datang ke sini juga atas undangan ya, atau permintaan dari pengurus pihak Cetya Dharma Widya sehubungan dengan adanya para donatur yang datang dari Jakarta. Nah, ya mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya lah, karena sepertinya beliau tidak ingin namanya disebut. Ya berbuat baik sudah tidak perlu diingat-ingat. Nah, itu bagus juga, mulia juga. Makanya itu patut juga dihargai. Ada memberikan 150 paket ya, yang akan dibagikan kepada penduduk sekitar sini. Boleh dibilang saya melihat atau menemukan hal seperti ini, itu ada dua perasaan. Kenapa ada dua perasaan? Karena tempat ini itu adalah kampung halaman saya. Di sini juga saya pernah menuntut ilmu, mulai dari SMP sampai SMK. Jadi melihat ada orang-orang dari luar, apalagi dari Jakarta, nah, yang bisa dibilang tidak dekat-dekat amat nah, dengan Tangerang ini, itu bisa melihat sampai ke sini kalau orang-orang di sini mungkin layak untuk diberikan uluran bantuan. Itu satu sisi, ya bahagia juga. Tapi satu sisi lagi apa? Satu sisi lagi, saya juga kecil hati juga. Kenapa kok kampung halaman saya ini jadi target? Nah, buat dibagikan bantuan. Gitu. Memangnya kurangnya bagaimana? Nah, ada kekurangan apa di sini? Sehingga harus dijadikan sasaran untuk orang itu kasih uluran bantuan. Tapi terlepas dari semua itu ya seperti itulah dunia. Kita ada memberi dan juga ada diberi. Tidak peduli dimanapun, mau tempat semakmur apapun, orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang miskin, orang yang tidak mampu juga ada. Bahkan di negara maju sekalipun ada juga orang-orang yang itu hidup di bawah garis kemiskinan. Makanya dengan ini rasanya merupakan hal yang lumrah ya, hal yang wajar. Tapi di sini yang dilihat daripada kesemangatan para dermawan untuk meluangkan waktu, capek-capek datang ke sini, berkorban tenaga, berkorban juga keadaan lingkungan yang mungkin cukup panas juga, demi ingin melihat senyum dari orang-orang yang menerima bantuan tersebut, melihat orang lain itu berbahagia atas apa yang dapat diberikannya. Jadi itu sungguh merupakan satu hal yang patut untuk dipuji. Makanya di sini ketika sudah sampai berada di tempat ini, hendaknya kebajikan tersebut itu juga dapat ya, ada gangguan sedikit ya, karena kalau saya bicara tidak bisa dengar suara. Jadi ya iklan sebentar lah. Tidak apa-apa, masih kecil. Nanti kalau sudah besar baru duduk. Jadi di sini
ketika sudah sampai di tempat ini, lingkungan yang seperti ini, itu hendaknya dapat memiliki satu pemahaman tersendiri. Karena terkadang kalau misalnya kita itu berbuat baik, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi motif. Kalau tahu mungkin tahu, tapi tidak memahami secara penuh, maka kebajikan yang mungkin kita lakukan itu tidak akan terlalu begitu besar nilainya. Makanya penting juga kita untuk mengetahui bagaimana yang menjadi motif itu. Segala hal yang dikatakan karma, karma itu karma baik dan karma buruk, ada dua. Jadi karma baik ataupun karma buruk itu semua dimulai dari cetana, dari kehendaknya. Ketika sudah memiliki kehendak di sana, lalu melakukannya, nah itulah sampai berhasil jadi karma di sana. Jadi karma baik itu hendaknya ketika kita melakukannya, kita harus lakukan dengan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang bahagia. Baik pada saat sebelum kita melakukannya, sedari awal kita mempersiapkan, bawa-bawa untuk sampai datang ke sini, terus dengan penuh rasa sukacita. Lalu ketika sampai pada tempatnya, memberikannya, juga memberikan dengan rasa sukacita, serta rasa hormat juga. Jangan memberikan dengan seolah menyepelekan. Lalu kemudian sampai di akhirnya, setelah selesai memberikannya juga, itu juga tetap dalam keadaan batin atau hati yang penuh sukacita, melepaskan, melepas dengan penuh sukacita dari apa yang telah diberikan itu. Karena apa? Ketika kita berbuat baik demikian, pahala dari kebajikan itulah yang nantinya akan menjadi pendorong dalam kehidupan kita itu untuk kedepannya, agar bisa semakin lebih berkembang dan maju lagi. Coba bayangkan, kalau seandainya dalam ajaran Sang Buddha ini, dalam ajaran Sang Buddha ini tidak ada ajaran berdana, bisa dibayangkan, tidak ada orang yang bersedia memberikan sedikit pun. Yang kaya ya semakin kaya, yang tidak mampu juga semakin tertindas, tidak bersedia untuk memberikan kepada yang lainnya. Kalau yang demikian modelnya, bisa dibilang bahwa dunia kita saat ini mungkin akan penuh dengan penderitaan. Makanya di sini ketika kita kenal ajaran Sang Buddha, lalu kita coba untuk berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha, karena kita meyakini akan manfaat daripada kebajikan tersebut. Kita melakukan jasa kebajikan dengan berdana demikian, untuk melatih diri kita untuk mengikis keserakahan, mengikis ketamakan, mengikis sifat egois, bahwa sebenarnya kehidupan kita itu untuk dapat berlangsung sangatlah sederhana. Jadi sebenarnya hidup manusia itu tidak begitu rumit, tidak begitu kompleks. Hanya saja yang membuat kompleks dan rumit itu adalah karena pikiran kita yang tidak mengenal kata cukup, tidak tahu batas. Jadi makanya di sini kita punya lebih, kita ada lebih ya. Coba untuk berbagi, berbagi kepada yang lainnya. Kita tukarkan apa yang kita miliki ini yang berbentuk materi dengan sesuatu yang dikatakan tidak berwujud, tetapi itu ada nilainya lebih besar lagi. Jadi jangan pikir 150 paket yang diberikan ini setelah diberikan kepada orang lain itu hilang begitu saja. Tidak. Karena akan tertukar dengan karma baik yang akan menjadi pahala
untuk kita bawa ke depannya. Itu baru namanya seorang yang berbuat baik itu dengan pemahaman benar. Makanya semakin dia memberikan, semakin dia melakukannya, juga akan terus semakin lebih bersemangat dan bersemangat lagi. Sampai kapanpun ada kesempatan juga akan terus demikian. Itu namanya hati yang sudah terbentuk untuk berbagi. Karena kalau berbagi di sini itu merupakan satu kebahagiaan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Baik diri kita sendiri merasakannya, juga orang lain merasakannya. Lalu kemudian bagi si penerima juga itu hendaknya jangan berpikir bahwa diri saya ini menerima bantuan dari orang lain itu rendah. Jangan berpikir demikian. Harus bisa berpikir bahwa kita dapat menerima bantuan dari orang lain, ditunjuk oleh orang tersebut, termasuk salah satu orang yang dipilih begitu. Itu hendaknya kita merasa sedikit beruntung lah. Karena ada orang yang peduli. Kalau kita ambil sisi positifnya, berarti ada orang yang masih peduli dengan kita. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Kesusahan kita ada orang lain juga yang melihatnya. Jadi kita berusaha untuk menerimanya, lalu berpikir positif dan menggunakannya itu secara baik, secara benar. Bukannya begitu terima dijual lagi, beli yang lain. Nah, kalau seperti itu caranya ya salah alamat. Tapi di sini ketika sudah menerimanya, ya pakailah sesuai dengan peruntukannya. Dan itulah jadi seorang penerima yang dikatakan bermartabat. Karena jadi penerima itu bukan mudah loh. Jadi penerima itu bukan mudah. Orang-orang itu ketika menerima itu banyak lupa diri, lalu salah gunakan. Jangankan orang-orang dari kalangan yang kurang terpelajar, orang-orang yang terpelajar saja itu bisa hilap ketika menerima. Contoh, ketika misalnya anggaran dari pemerintahan itu turun, nah itu biasanya larinya kemana? Itu. Jadi boleh katakan orang-orang yang terpelajar pun itu dapat demikian. Makanya jadi penerima itu bukan hal yang mudah. Dan ini juga saya titipkan agar yang lainnya bagi si penerima itu jadilah penerima yang memiliki kualitas, sehingga orang yang memberikannya pun itu senang hati dan bersemangat lagi untuk nantinya juga lain kesempatan, lain waktu bisa datang lagi, bisa tatap muka, tegur sapa, ataupun ada yang bisa diberikan juga akan saling bantu satu sama lain. Karena hidup kita di alam kehidupan dunia ini itu haruslah ada kesinambungan yang demikian. Ada yang namanya status yang berbeda-beda. Ada yang sebagai atasan, ada yang sebagai bawahan, ada yang dari kalangan atas, ada yang dari kalangan bawah. Itu semua harus demikian. Coba saja pikir, kalau semua orang itu hanya ingin hidupnya berada di kalangan atas, lalu siapa yang akan bersihkan jalan? Siapa yang akan buang itu sampah yang ada di seluruh kota? Kalau semua orang tidak mau, nah, makanya baik orang-orang yang berpekerjaan itu tinggi maupun orang-orang yang kerjanya itu bisa dibilang kurang begitu memadai juga dapat kita hargai. Ia melakukan satu hal yang mana kita tidak bisa melakukannya, orang itu mampu melakukannya. Jadi kita dapat belajar. Dan di sini, di tempat ini, kita datang ke sini, jarang-jarang kita bisa berkumpul, jarang-jarang kita bisa bertemu. Mungkin belum tentu ya, 1 tahun itu bisa ketemu sekali. Jadi diharapkan itu dapat mengambil pelajaran satu sama lain.
Ini yang saya paling tekankan, yaitu kita harus mau belajar dan kita harus punya mata, punya telinga itu untuk digunakan belajar. Kita lihat orang lain seperti apa, bagi yang datang ke sini itu ambil satu pelajaran. Saya sendiri, saya datang ke sini, saya juga ambil satu pelajaran. Bagi yang lainnya juga masing-masing mengambil pelajaran masing-masing, bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak hidup sendirian. Dan manusia yang dikatakan sebagai Homo sapiens itu sebagai makhluk sosial itu memang benar adanya. Sang Buddha pun juga demikian. Jika kita lihat dari ajaran Sang Buddha, beliau ketika telah mencapai penerangan sempurna, beliau tidak lantas meninggalkan dunia ini. Beliau tidak lantas meninggalkan kehidupan dari masyarakat yang lainnya. Beliau masih tetap berkecimpung dengan orang-orang lainnya, dengan para penduduk lainnya, baik dari kalangan bangsawan, kerajaan, maupun kalangan-kalangan petra, sudra, itu kasta-kasta bawah. Beliau pun masih bermasyarakat. Jadi dengan demikian kehidupan yang seperti inilah yang memang sudah ada di dunia ini, dan kita harus bisa belajar dan menerimanya, karena kehidupan itu ya demikianlah adanya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak menderita lah, jangan terlalu susah-susah dalam pikiran ini, karena kehidupan ini sudah menderita. Kalau kita tambah menderita lagi udah semakin parah lagi. Jadi hendaknya kita berpikir dalam diri kita, apapun itu, kalau seandainya ada yang tidak berkenan di dalam pikiran kita itu, kita berusaha untuk melepaskannya. Kita pikir dalam pikiran kita, dunia ini memang sudah seperti inilah. Dari kita belum lahir juga sudah seperti ini. Nanti kita sudah meninggal dunia juga seperti ini. Sama saja, tidak jauh berbeda. Jadi dengan begitu pikiran kita juga jadi lebih ringan. Dan kini untuk dititipkan ya sebagai akhiran, Bante ingin pesankan kepada para saudara-saudari sekalian itu untuk jaga toleransi. Nah, kita hidup di masyarakat, kita harus bisa menghormati satu sama lain. Kemudian dari segi perekonomian khususnya, yang mana bangsa kita ini sedang berusaha untuk menjadi bangsa yang maju ke depannya. Nah, jadi ini dirasa penting, apalagi tidak lama lagi juga akan ada pemilihan pemimpin. Ya. Pemimpin ini itu begitu penting. Ya. Jadi ada satu cerita, ya mungkin cukup lah ya cerita. Jadi pemimpin ini, kenapa pemimpin ini begitu penting? Bahkan sejak zaman dahulu pun yang namanya pemimpin itu memiliki nilai yang begitu penting untuk membawa orang-orang di belakang itu untuk selamat ataukah celaka. Jadi ada cerita. Kala itu ada dua rombongan pedagang. Rombongan pertama itu yang pimpinnya itu adalah Bodhisatta, ya, Bodhisatta yang pimpin. Lalu rombongan kedua itu yang pimpinnya itu adalah Dewa Datta pada kehidupan lampau. Kini dari dua rombongan tersebut yang akan berdagang melalui perjalanan ke satu wilayah, membuat kesepakatan. Kira-kira siapa dulu yang pergi duluan? Nah, runding-runding, akhirnya kelompok dari Dewa Datta lah yang pergi duluan. Nah, lalu sudah disetujui demikian. Kemudian para orang-orang yang di kelompok Bodhisatta pun komplain, kenapa kau biarkan mereka pergi duluan? Harusnya kan kita yang pergi duluan, karena lebih menguntungkan kalau pergi duluan. Kita sampai duluan, kita buka harga duluan di sana. Nah, lalu Bodhisatta bilang, tidak apa-apalah, kita belakangan saja. Toh belakangan pun juga ada untungnya. Kita tidak tahu di depan jalan itu nanti ada apa. Siapa tahu ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Lalu belum lagi nanti kalau misalnya rumput yang dimakan oleh kuda-kuda mereka itu kan mungkin saja sudah tua-tua semua. Jadi nanti kalau misalnya kita pergi belakangan, itu rumput mulai tumbuh dan kuda-kuda kita dapat rumput yang lebih bagus. Nah, masih banyak yang untung-untung lainnya gitu. Lalu ya sudahlah, kalau begitu belakangan juga baik juga. Nah, kemudian pergilah kelompok Dewa Datta itu duluan.
Begitu dalam perjalanan itu melalui gurun pasir. Nah, di sana tiba-tiba muncul orang itu berkuda dengan pakaian basah kuyup, melintas di depannya sambil mengatakan, di depan sana nanti ada banyak air. Kalian tidak perlulah berat-berat itu bawa air ke sana. Buang saja semuanya persediaan air yang kalian miliki. Gitu. Kini mereka semua kawanan Dewadatta ini, ya kan? Lihat orang tersebut basah kuyup, wah benar kali. Percaya saja. Ya sudah, semuanya buang semua air. Tidak perlu bawa berat-berat, nanti depan ada air kok. Nah, dibuang semuanya. Lalu jalan. Lanjutkan lagi perjalanan, ternyata tidak kunjung menemukan air. Kemudian setelah itu mereka pun putus asa, kekurangan air, mati semua di sana. Jadi orang yang tadi itu sebenarnya mengatakan kalau di depan itu ada air, itu bukan manusia, tapi itu makhluk yang mana akan memangsa manusia, ya sejenis asura lah, gitu, sejenis jin gitu. Nah, lalu rombongan Bodhisatta pun kini tiba gilirannya untuk pergi. Ketika rombongan Bodhisatta ini pergi, sampai di jalan yang sama, bertemu lagi dengan orang yang sama, berkuda juga, dengan keadaan yang sama juga. Bilang, kalau di depan sana juga ada air, sumber air yang banyak. Lihat nih, pakaian saya basah kuyup semua. Kalian buat apa bawa air berat-berat? Buang saja semuanya. Gitu. Kemudian Bodhisatta lihat, Bodhisatta itu beda dengan yang awal tadi, pemimpin yang awal makanya itu bawa murid celaka semua. Nah, kalau Bodhisatta beda, Bodhisatta lihat pinter dia. Nah, bilang ke anak buahnya, jangan ada satupun yang buang air setetes pun. Bagaimana mungkin kita mengharapkan air yang ada di depan, yang kita sendiri belum lihat kejelasannya. Nah, akhirnya yang orang berkuda itu, ya sudah, kalau kalian tidak percaya, nah akhirnya dia pun pergi. Begitu pergi, tiba-tiba ada yang komplain datang. Biasalah, namanya orang itu ada aja komplainnya. Nah, udah tahu punya pemimpin juga masih juga komplain juga. Nah, lalu komplain lah sama Bodhisatta. Kenapa sih tidak buang air? Jelas-jelas dia basah kuyup, gitu kan. Lalu Bodhisatta bilang, kalian perhatikan tidak? Kamu perhatikan tidak orang itu? Saya lihat tatap matanya, dia berusaha untuk tidak menatap mata saya, dan tatapan matanya itu dia sama sekali tidak berkedip. Tahu nggak, ada nggak makhluk manusia yang tidak berkedip? Nah, Bodhisatta bilang itu jelas-jelas bukan manusia, tidak berkedip. Lalu kalian perhatikan lagi tidak, kata Bodhisatta, matahari sedang dalam keadaan yang terik seperti ini, tapi orang itu tidak punya bayangan. Manusia mana yang tidak ada bayangannya? Nah, kalian perhatikan tidak? Akhirnya mereka pun, oh, benar juga. Itulah makhluk yang akan memangsa. Dia sengaja untuk membuat kita nanti kehabisan tenaga, lalu mati di sana, dimangsa olehnya. Akhirnya lanjutlah perjalanan, lanjut, benar saja. Bertemu dengan rombongan yang awal. Bertemu dengan rombongan awal itu bagaimana? Sudah tinggal tulang berulang. Lalu melihat demikian, karena akan bermalam di sana, Bodhisatta pun siap panah segala macam, buat seperti berkumpul gitu, seperti benteng. Kalau makhluk itu datang jadi bisa untuk atasi. Nah, setelahnya pagi tiba, mereka pun selamat. Dan Bodhisatta bilang, lihat kereta mereka mana yang isinya itu barang-barang yang bagus kita ambil, ya kita bawa, tukar. Mana barang-barang kita yang tidak bagus tukar saja, tidak apa-apa, itu sudah tidak ada pemiliknya, ya, sudah bukan mencuri lagi karena orangnya sudah mati. Ya. Karena makhluk yang membunuh itu dia tidak butuh barang, dia kan cuma butuh nyawa. Nah, setelah itu diambil semua, tukar, lalu kereta mana juga yang sudah rusak juga tukar, ambil ganti dengan yang lebih bagus. Lalu dibawalah itu semua sampai ke tempat tujuan dan berdagang di sana. Nih, ini bisa dibayangkan dari dua macam pemimpin demikian. Makanya pemimpin itu begitu penting. Kita harus punya pemimpin yang bijak. Kalau pemimpin itu tidak bijak sana,
maka akan membawa celaka bagi orang-orang yang ikut di belakangnya. Makanya di sini Bante ingin titipkan ya, agar kalian juga itu bijak-bijak untuk menentukan masa depan bangsa ini. Karena masa depan kita ke depannya, generasi penerus bangsa ke depannya, apakah akan maju ataukah akan mengalami kebangkrutan, itu tergantung dari diri kita masing-masing, tergantung dari tangan kita semua, ya, dari bangsa kita ini. Makanya itu Bante titipkan, lalu berusaha untuk memiliki keuletan, ya, rajin di dalam menjalani pekerjaan atau usaha, kemudian bisa menyimpan, bisa untuk menabung, bisa untuk berhemat, lalu selanjutnya memiliki kawan yang baik, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, serta menjalani mata pencarian yang benar. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam membawa kehidupan sebagai umat awam agar dapat menjadi orang yang mapan ke depannya. Ya, mungkin untuk hari ini kiranya cukuplah apa yang disampaikan. Ya, saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih Bante atas ucapan damanya yang sangat luar biasa. Siang hari ini mengingatkan kita semua ya, baik itu kita sebagai donatur, bagaimana kita memberikan supaya ini bermanfaat, yang mendatangkan manfaat yang luar biasa buat kita, dan juga ini buat para penerima. Jadi buat umat-umat yang nanti menerima atau yang masyarakat sewan yang akan menerima ini, bagaimana sikapnya, bagaimana menjadi penerima yang bermartabat, bersukacita karena berkah hari ini, ya, supaya ini memberikan manfaat yang luar biasa juga buat para warga. Baik, sebelumnya kita tutup dengan parita, kita bernamaskara dulu. Ya, bagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang beragama Buddhis, mari kita melakukan namaskara sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante Peter yang telah meluangkan waktu hingga bisa hadir hari ini dan kita mendapatkan ujian agama yang dimana semoga dhamma yang disampaikan dapat kita praktekkan dan memberikan manfaat bagi kita. Ya, kita akan namaskara, saya akan mulai dengan okasa, nanti umat menimpali bandari Bante. Okasa wandami Bante. Selanjutnya kita akhiri dengan kembali bacakan nama kata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhiwademi. Swakato Bhagavata Namo
laki-laki aja yang sudah sepuh. Boleh maju ke depan satu orang. Rian, laki-laki aja ya. Kogou boleh. Kogou mana Kogou? Ada Kogou datang. Ada, tadi saya lihat udah datang. Ya maju kok. Silakan kok. Nah, ini suatu kehormatan ya kok. Yang pertama, biasa yang belakang ya Pak ya. Silakan kok. Maju pelan-pelan nggak apa-apa. Buat dokumentasi. Telurnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan. Ya, untuk yang lain yang pegang kupon duduk di tempat. Mau dana mau bantu? Sebentar aja ya. Kita ini dulu. Ya. Ini saya Bang. Ini boleh mundur sedikit. Ini nanti keterima kuponnya di sini. Tugas yang menerima kupon si Aizen. Ini dari donatur ada yang ingin memberikan di sini atau bagaimana? Yang laki-laki dapat dari sini dapat. Mani ya bantu. Jogi apa? Jiko. Jadi nanti arahnya ke sini ya. Serahkan kupon di situ di meja, kemudian turun ambil sembakonya di sana. Ya. Sendalnya yang di sebelah sana gimana? Nah, boleh nanti kalau mau keluarnya lewat sana. Kalau yang pulang lewat pintu belakang, lewat pintu depan ke sana. Ya, duduk dulu aja duduk. Ya. Iya. Jiko, mau sushi. Belum. Belum apa-apa. Belum. Mana? Belum kamu. Boleh juga boleh. Dari sini. 55 ya, tunggu dulu ya. Iya, tunggu dulu ya. Sini. Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya, bentar. Untuk yang laki-laki, lihat di depan kalau ada yang butuh bantuan, bisa bantu. Telurnya jangan lupa. Menteri ya, teman-teman ya, yang berisi fotonya.
Ini depan. Keluar depan. Paket. Iya. Oh, di sana ya? Ayo, sini ikut tinggal. Apa ya? Iya, Pak. Tapi sekalian lewat rumah itu. Rumah sekalian aja. Jangan lupa nanti malam ada kebaktian SPD ya. Maju dulu, kasih dia maju dua, maju ke depan. Maju Pak, maju ke depan, maju lagi, maju.
Berapa tuh?